Temu lagi di Hot Room. Apakah cukai rokok akan diturunkan? Apakah jumlah perokok akan makin banyak? Apakah orang yang sakit jantung gara-gara merokok akan makin banyak? Kita tanya dulu komentar dari Pak Hasbullah Tabrani, Komnas Pengendalian Tembakau. Bapak setuju nggak harga tembakau, cukai rokok diturunkan? Waktu saya baca, dengar Pak Purbaya bilang 57% per ounce loh. Saya bilang, per ounce apa sih? Yang nggak taat aturan kan? Ini Bang Hormat kan pakai aturan nih kan? Ya. Yang bilang maksimum 57% apa? Undang-undang. Ya. Kalau dia tidak mau jalan, dia kagak taat aturan. Ya. Undang-undang itu dibikin tahun 2007. Ya. Sampai sekarang aturan itu nggak dijalani dengan benar. Ya. Karena pemerintahnya, walaupun sumpahnya melaksanakan undang-undang dasar, Ya. prakteknya kagak dijalanin. Ya. Cukai rokok mesti dilihat. Apa sih cukai rokok itu esensinya? Memungut denda kepada orang yang perilaku hidupnya tidak sehat. Dia didenda, dia bukan tempat cari duit. Tempat mendenda supaya orang hidup sehat. Ya. Denda itulah yang harus dilakukan. Ya. Faktanya sejak Undang-Undang Cukai tahun 2007 nomor 39 sampai sekarang 2007 produksi rokok 227 miliar batang. Ya. Tahun ini 317 miliar batang, gagal itu. Berarti pemerintah nggak menjalani, nggak konsisten jalan yang Pak Hotman bilang aturin. Siapa yang dilindungin? Saya kutip nih. Dari tahun 2015 sejak Philip Morris invest di sini, keuntungan Philip Morris yang dibawa lari keluar bukan milik konglomerat Indonesia nih, 94,27 triliun. Wow. Keluar. Kalau invest untuk buka tenaga kerja, itu yang mesti dipindahin. Dia kenapa mesti dibawa lari keluar? Ini baru Philip Morris. Ya. Belum. Jadi Bapak maunya gimana? Cukai rokok naikin lagi. Naikin lagi. Kembalikan, bangun tenaga kerja yang lebih produktif. Bagaimana dinaikin? Nanti industri rokok pada tutup kalau ini gudang garam sudah. Saya tanya. Ya. Ketika kita mempunyai internet, warnet pada tutup, mati dunia? Enggak. Industri bisa kerja yang lain. Dia udah punya banyak. Ada mall-mall itu berapa banyak yang. Tujuan Bapak cukai rokok terus ditingkatkan untuk apa? Kembalikan kepada yang perilaku hidupnya tidak sehat. Pekerja, buka lapangan kerja baru. Uang itu 10%, 20% ambil, bangun pendidikan, pelatihan, tenaga terampil. Ya. Pindahkan petani tembakau ke petani lain yang lebih menguntungkan. Ya. Petani dan pekerja itu cari duit, bukan dia harus bertani tembakau. Ya. Bukan harus bekerja rokok, yang penting bagaimana saya dapat duit lebih banyak. Kan itu. Oke, jadi maunya naik ya. Naik. Sekarang kita tanya dulu tuan rumah. Naik. Kok tuan rumah? Gimana nih? Udah setuju naikin malah katanya. Oke, barangkali begini Pak ya, memang 57% itu ada di undang-undang. Tapi itu bunyinya adalah cukai paling tinggi. Oke. Jadi bukan 57 kalau tinggi, dan sekarang mungkin penerapannya ya ada di kelompok rokok kami udah hampir 57 sih. Udah 57 ya. Nah, tetapi di samping cukai itu ada pungutan lagi. Ya. PPN otomatis semua. Ya. Kemudian ada pajak daerah lagi. Pajak daerah, pajak Ya, rokok namanya. 10%. Ya, pajak rokok. Itu totalnya lebih dari 75%. Jadi perusahaan rokok hanya tinggal 30%. 25%. Wow. Nah, itu satu. Kedua, tiap tahun khususnya dalam saat pandemi ini. Pada tahun 2020 ketika pandemi mulai itu naik 23%. Ya. Kemudian tahun berikutnya 12,5 sampai terakhir 10%. Jadi totalnya sampai tahun 2024, 5 tahun itu naik 67,5%. Coba gimana, udah cukainya tinggi tarifnya, kemudian ada pajak yang lain, kemudian naik terus. Inilah sebabnya. Ini bisa nggak bertahan industri rokok kalau begini terus? Ya dari faktanya memang sudah turun terus. Karena pada tahun 2019 tuh produksi rokok dari hasil cukainya itu 355 miliar. Tahun 2024 ini tinggal 315 miliar. Jadi menurut Bapak pengusaha yang normal berapa cukai rokok itu? Nah, 30, 40?
Jadi begini Pak, jadi kan kita sama-sama sepakat bahwa industri rokok ini mengandung negatif externality, makanya ada kebijakan cukai, ada kebijakan non cukai seperti pengaturan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau cukai ini tinggi, sebenarnya bukan terlalu untung juga, pemerintah juga merugi. Karena apa? Karena konsumen itu lari kepada rokok yang lebih murah, kemudian bahkan lari ke rokok ilegal. Nah, kalau sudah rokok ilegal, apakah Kementerian Kesehatan ataupun aspek kesehatan diuntungkan? Tidak juga. Karena produksinya turun dari jadi 315 miliar misalnya, tetapi yang ilegalnya bisa 40 miliar, ya tidak turun juga. Jadi harus sikap Bapak gimana? Yang mana? Milih mana? Nah, sekarang kami mengharapkan ya tidak muluk-muluk untuk turun juga. Kalau turun ya kita berterima kasih. Tapi kita mengharapkan paling tidak ada moratorium, tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Paling tidak ada moratorium. Tetap 57 udah puas. Ya bukan puas, kita kan ya Pak Misbakun, kalau Pak Misbakun support kita ya. Enggak, sebentar loh. Sebagai pengusaha tetap 57 itu oke. Ya kalau bisa turun itu sangat bersyukur. Tidak turun, PPN-nya dipotong, tidak ada pajak daerah, itu ya syukur sekali kalau ditanya seperti itu, gampang sekali jawabannya. Tapi kita kan juga harus harus berimbang. Gimana nih Pak Nurs? Iya. Dia bilang harus dinaikin kata beliau. Yang sana mengatakan ya minimum jangan turun deh gitu. Ya kalau saya ngelihatnya pertama tadi mitigasi resiko bicaranya pasti dua. Ya. Pencegahan dan pemulihan. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara perspektifnya apa? Perspektif petani tembakau, perspektif industri atau perspektif tenaga kerja. Sekarang ini yang mana? Perspektif mana? Nah kalau kita ambil ketiga-tiganya, maka sebenarnya kata kuncinya adalah soal lapangan kerja. Lapangan kerja. Soal lapangan kerja. Nah sementara petani tembakau bisa seperti yang bisa yang seperti Hasbullah Tabrani bilang, sorry, bisa yang seperti Hasbullah Tabrani bilang, bisa juga seperti pihak lain yang bilang bahwa kita bisa alihkan tembakau. Lapangan kerja hanya bisa berkembang kalau cukai rokok diturunkan, begitu? Iya dong, dengan begitu terjadi permintaan, harga turun kan dalam hukum ekonomi, ketika harga turun permintaan naik. Kan berarti Anda mengatakan polisinya Menkeu ini memihak rakyat ini? Sebenarnya bukan memihak rakyat, memihak bagaimana lapangan kerja terbuka. Ya. Soal kemudian rakyat merasa dipihak kita nomor 2. Sementara Pak Hasbullah maunya enggak? Perspektifnya kesehatan tadi. Maka kalau dibilang perspektifnya kesehatan kita harus ngelihat tadi, jangan sepotong ngelihatnya. Penting mana, kesehatan atau perut? Nah, kalau kita bicara soal penting kesehatan atau perut, persoalan pokoknya begini. Mana lebih mendasar kesehatan yang terjadi pada rokok? Pada perokok, ada perokok yang statusnya sosialita, sekedar bergaul. Ada juga yang sampai seperti saya pernah lakukan, menghisap rokok sampai sedemikian kuatnya gitu. Anda mau mengatakan bahwa rokok itu tidak otomatis merusak kesehatan? Begitu, yang terjadi adalah rokok tidak berarti mengakibatkan orang kena jantung, tidak berarti ada stroke. Jadi kalau orang bilang, wah ini tagihan BPJS menaik karena jantung dan yang namanya stroke, belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi yang pasti kalau cukai rokok diturunkan, APBN jebol. Enggak juga dong. Masih banyak cara lain memperoleh pendapatan. Masih banyak pendapatan. Saya mau bilang begini sesungguhnya. Keributan tentang rokok ini sebenarnya berkaitan sama industri farmasi. Nggak berdiri sendiri dia. Itu kita harus dilihat. Farmasi kepingin bicaranya begini, rokok bicaranya begini, tembakau begini. Sementara pendekatan fiskal dan moneter bicara lain. Ada lagi industri farmasi yang lain bicaranya. Wah ini mengakibatkan pintu masuk untuk edik ke wilayah yang namanya obat-obat terlarang. Seperti yang pernah terjadi pada International Conference for Drug Abuse misalnya. Itu pernah saya ikuti misalnya. Berhitungnya sampai dengan pencucian uang, Hotman. Bagaimana itu terjadi? Nah, sekarang kalau pikiran dari ketiga tadi kita ambil, mana yang kalau Anda bertanya, mana yang kita utamakan? Ya udah, Menteri Keuangan sekarang berpikir lapangan kerja bukan hanya pada konstruksi yang paling cepat memang rokok. Kebetulan paling cepat rokok. Lapangan kerja paling cepat. Kebetulan rokok. Kalau dia bicara quick win, industri rokok. Itu quick win. Ada berapa juta rakyat Indonesia yang kerja di industri rokok? Kita tinggal lihat sekarang, beda-beda. Ada sekitar 6 juta. 6 juta. 4,2 itu di sektor manufaktur pabrik rokok, 1,7 di perkebunan, di tembakau. Pertanian dan perdagangan. Perdagangan. Nah, jadi cuma gini, kan masalah total itu sekitar 6 juta. 6 juta dalam ekosistem ini. Kemudian ada di industri, mata rantainya itu kan panjang. Di sektor pertanian, perdagangan sektor pertanian, kemudian di industri. Dan kemudian para pedagang. Nah,
Di industri dan perdagangan ini kan juga mata rantai sendiri. Ya. In total sekitar 6 juta. 6 juta. Ya. Itu 6 juta. Jadi 6 juta ini termasuk adalah size volumenya itu hampir sekitar 400 triliun. Ya. 400 triliun itu 57% itu diambil oleh negara. Ya. Sisa sekitar 43%. 43% ini kalau size-nya dibagi, industri itu hanya dapat sekitar 13%. Ya. Kemudian ada mata rantai perdagangan, kemudian petani. Lah ini nih, bayangin, industri yang susah payah seperti itu, size ada perdagangan, ada kemudian industri, ada pertanian, 57% diambil oleh negara. Ya. Lah inilah kalau menurut saya harus kita dudukkan. Saya tidak pernah menyangkal bahwa ini ada aspek kesehatan. Ya. Tetapi kita kalau membicarakan hanya seakan-akan aspek kesehatan saja tanpa memikirkan faktor-faktor fiskal tadi. Total tahun 2025 itu targetnya cukai tembakau itu 230 triliun. 230 triliun itu sesuatu. Bisa bayar gaji pegawai, Ya. buruh, petani, Bahkan mengalahkan dividen semua BUMN. semua. Semua BUMN dan tentara kalah. Maksud saya Pak Gotman juga harus gini Bang, saya harus perlu meluruskan 89 triliun itu adalah dividen yang dimasukkan ke APBN. Total dividennya BUMN lebih dari itu. Oh, lebih dari situ. Lebih dari itu. Yang dimasukkan ke APBN Totalnya itu berapa? 88. Enggak, total semua Lebih dari 300. Oh, lebih dari 300. Labanya BUMN lebih dari 6 itu 300. masuk dividen. Kali Oh, 3 aja. kirain cuma segitu. Total nggak dividen kan? Kan berdividen. Net gitu. Total keuntungannya itu. Kan ada Iya. dividen yang dibagi, keuntungan yang dibagikan jadi dividen. Iya, iya. Ada yang ditahan sebagai return earning. Iya, Nah, benar. kita harus meluruskan ini. Itu bukan dividen tapi Pak. Ya, Iya. tapi ada dividen Dividen yang tuh ya Mas, yang net itu. Ada Artinya dividen dari penghasilan BUMN tidak hanya 89 triliun. Iya. Tapi yang ke negara sebagai dividen ya seperti Hanya itu. Negara 89. sebagai pemegang saham terbesar terimanya 89 kemana Sedangkan dong? dari cukai langsung 244 triliun. 230. 230 triliun. Saya ingin meluruskan kalimat tadi. Negara ini ketika memungut cukai kan harus ada landasan teorinya. Landasan teorinya itu adalah denda yang katanya tadi. Adanya istilah sintek, Sintek. pajak dosa. Ya. Lah itu kan secara teoris. Nah, fungsinya untuk apa? Ya orang tadi denda. Apakah kemudian dasar teori itu mematikan proses bisnis? Ya enggak dong. Ya. Tadi disampaikan misalnya contoh Philip Morris diangkut ke luar negeri. Loh, kita yakinkan kepada pihak asing yang berinvestasi di Indonesia bahwa investasi di Indonesia sangat menguntungkan. Dan Sama, karena itu kenapa? dia berhak bawa keuntungan aja gitu. Iya, Nggak bisa sama. dong, Kenapa kali itu Bang nggak bisa Osman? lagi. Kenapa ya? Lain lagi. Mati. Kenapa tidak dipermasalahkan orang Toyota investasi di Indonesia menguntungkan dibawa ke Jepang? Kita akan kembali lagi nanti Pak Timbul akan itu. Anda diserang. Kok seolah-olah nggak boleh bawa keuntungan ke luar negeri. Timbul lagi di Hot Room.